Perkenalkan, nama saya Edward Valentinus Ola dari kelas 12 IPA 1. Saya merupakan salah satu siswa dari SMA Katolik Syuradika Rendi. Kali ini saya akan mengadakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tanah dengan tujuan percobaan yakni: pertama, untuk mengetahui tipe perkecambahan tanaman kacang tanah; kedua, mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah; dan ketiga, mengetahui pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Kita mulai dengan persiapan alat dan bahan. Yang pertama, 3 gelas plastik, 1 mangkok biji kacang tanah, segelas air, dan kapas. Rendam biji kacang tanah semalaman dengan menuangkan air ke dalam mangkok yang berisi biji kacang tanah, kemudian diaduk dan didiamkan semalaman. Esok hasilnya seperti ini. Selanjutnya, labeli gelas plastik dengan kode A, B, dan C. Selanjutnya, meletakkan potongan kapas ke dalam gelas A, gelas B, dan gelas C. Menyirami setiap gelas yang berisi kapas dengan air menggunakan tangan untuk mencipratkan air ke dalam kapas tersebut yang ada di gelas A, gelas B, maupun gelas C. Selanjutnya, meletakkan di setiap gelas 10 biji kacang tanah, baik di gelas A maupun di gelas B dan gelas C. Selanjutnya, meletakkan gelas A di luar ruangan dan disirami setiap harinya. Meletakkan gelas B di luar ruangan namun tidak disiram air setiap harinya. Dan selanjutnya, meletakkan gelas C di dalam ruangan dan disiram setiap harinya. Selanjutnya, mengamati perubahan yang terjadi mulai dari hari pertama hingga hari ke-14. Berdasarkan grafik pada parameter tinggi batang tanaman kacang tanah, setiap tanaman pada masing-masing perlakuan
mengalami laju pertumbuhan tinggi batang yang berbeda. Perlakuan 3 pada tempat gelap yang disiram memiliki angka pertumbuhan tertinggi yaitu 17,8 cm yang menunjukkan adanya pengaruh cahaya dan pemberian air yang nyata pada perlakuan ini terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang tanah. Selanjutnya, perlakuan 1 pada tempat terang yang disiram dan perlakuan pada tempat terang yang tidak disiram memiliki nilai 11,5 cm dan 5 cm yang menunjukkan kurang adanya pengaruh signifikan pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang tanah. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa tanaman kacang tanah pada perlakuan 1 dan 3 mulai tumbuh dan bertambah tinggi pada hari kedua dan perlakuan 2 mulai tumbuh dan bertambah tinggi pada hari ketiga. Berdasarkan grafik pada parameter jumlah daun dan jumlah cabang tanaman kacang tanah, setiap tanaman pada masing-masing perlakuan mengalami laju pertumbuhan jumlah daun dan jumlah cabang yang berbeda. Perlakuan 3 pada tempat gelap yang disiram memiliki nilai pertumbuhan tertinggi yaitu 27 yang menunjukkan adanya pengaruh cahaya dan pemberian air yang nyata pada perlakuan ini terhadap pertumbuhan jumlah daun dan jumlah cabang tanaman kacang tanah. Selanjutnya, perlakuan 1 pada tempat terang yang disiram dan perlakuan 2 pada tempat terang yang tidak disiram memiliki nilai 20 dan 11 yang menunjukkan kurang adanya pengaruh signifikan pada perlakuan 1 dan perlakuan 2 terhadap pertumbuhan jumlah daun dan jumlah cabang tanaman kacang tanah. Nilai tersebut sudah termasuk jumlah daun ditambah jumlah cabang. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa tanaman kacang tanah pada perlakuan 1 dan 3 mulai bertambah jumlah dan daun dan jumlah cabangnya pada hari kedua dan perlakuan 2 mulai bertambah jumlah daun dan jumlah cabangnya pada hari ketiga. Cahaya mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis. Cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap tanaman. Pengaruh cahaya secara langsung dapat diamati dengan membandingkan tanaman kacang tanah yang tumbuh dalam keadaan gelap pada perlakuan 3 dan terang pada perlakuan 1 dan 2. Pada keadaan gelap, yakni pada gelas C, pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai dengan pertumbuhan yang abnormal atau lebih panjang yang cepat, berwarna pucat, daun berkembang kurang sempurna atau berukuran kecil, tipis dan batang tidak kukuh. Sebaliknya, dalam keadaan terang pada gelas A dan gelas B, tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, daun berkembang sempurna dan berwarna hijau, dan tampak segar serta lebar dan tebal. Dalam fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil, sehingga daun menjadi pucat. Tanaman kacang tanah mengalami perkecambahan epigel yang ditandai dengan kotiledonia berada di atas kapas. Pemberian air terhadap tumbuhan menjadi hal yang penting karena kadar air dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kualitas perkembangan suatu tanaman. Tanaman dengan kadar air yang optimal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Hal ini didasarkan pada fungsi air, yakni air yang diserap oleh biji berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperm. Hal ini mengakibatkan pecah atau robeknya kulit biji. Air memberikan fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji. Pada tanaman kacang tanah yang diberi perlakuan dengan air, mengalami pertumbuhan paling optimal dibandingkan tanaman dengan perlakuan tidak diberi air. Tanaman kacang tanah dengan perlakuan diberi air pada gelas A dan C memiliki batang yang lebih tinggi dan jumlah daun yang lebih banyak, dan tanaman cenderung bertumbuh subur dan optimal. Tanaman kacang tanah dengan perlakuan tidak diberi air pada gelas B memiliki batang yang rendah dan jumlah daun yang sedikit, dan tanaman tampak rapuh dan tak sehat. Dari percobaan dapat disimpulkan bahwa pertama, tipe perkecambahan yang dialami oleh tanaman kacang tanah adalah epigel. Kedua, cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan setiap tanaman. Pada keadaan gelap, yakni pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai dengan pertumbuhan yang abnormal atau lebih panjang yang cepat, berwarna pucat, daun berkembang kurang sempurna atau berukuran kecil,
tipis, dan batang tidak kukuh. Sebaliknya dalam keadaan terang, tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, daun berkembang sempurna dan berwarna hijau, dan tampak segar serta lebar dan tebal. Ketiga, air secara langsung berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada tanaman yang diberi perlakuan dengan air mengalami pertumbuhan paling optimal dibandingkan tanaman dengan perlakuan tidak diberi air. Tanaman dengan perlakuan diberi air memiliki batang yang lebih tinggi dan jumlah daun yang lebih banyak, dan tanaman cenderung bertumbuh subur dan optimal. Tanaman dengan perlakuan tidak diberi air memiliki batang yang rendah dan jumlah daun yang sedikit dan membuat tanaman tampak rapuh dan tak sehat. Halo teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video percobaan saya. Semoga percobaan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada kekurangan yang terdapat dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.